Perkenalkan, nama saya Heribertus Umborau Tamesangli, NIM 2021520115. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemetaan penginderaan jauh sistem informasi geografi. Pemetaan meliputi pengertian pada peta komponen, peta berfungsi, dan tujuan pembuatan peta. Peta merupakan gambaran kenampakan objek permukaan bumi atau segala sesuatu yang terkaitan dengannya. Erwin Rice menambahkan bahwa peta ialah gambaran permukaan bumi secara konvensional yang terdiri atas garis tegak lurus, angka huruf, simbol, warna, dan lain sebagainya. Judul memuat informasi yang sesuai dengan apa yang ada pada peta tersebut. Judul peta terletak di bagian atas dan tertulis tebal. Garis tipi. Garis tipi disebut juga sebagai border, merupakan garis yang ada di tepi yang membingkai peta. Petunjuk arah digambarkan dengan tanda panah yang menghadap ke utara. Skala peta merupakan perbandingan ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang ada pada peta. Skala peta disajikan dalam bentuk numerik, grafik, dan verbal. Koordinat atau garis astronomis menunjukkan adanya garis lintang dan garis bujur dengan satuan derajat. Insert peta sesuai dengan namanya. Merupakan peta yang disisipkan di bagian bawah halaman peta itu sendiri, meskipun ukurannya lebih kecil. Insert penggambaran bentuk peta secara keseluruhan. Simbol-simbol peta menginterpretasikan apa saja yang terdapat pada suatu wilayah yang tergambar dalam peta. Misalnya saja bentuk segitiga berwarna hitam diwakili untuk gunung. Disebut simbol yang bersifat informasi, sebaiknya dibuat secara sederhana, berukuran kecil dan jelas. Legenda merupakan informasi yang menjelaskan simbol-simbol yang ada pada peta. Tulisan-tulisan atau lettering merupakan semua bentuk tulisan yang menjelaskan namanya setiap daerah yang ada pada peta. Lettering dimulai seproporsional mungkin agar sesuai dengan ukuran peta. Jika penulisan penampakan air, huruf dibuat bercetak miring. Warna-warna diterapkan dalam mengidentifikasi simbol pada peta. Terdapat 6 warna yang bisa digunakan pada peta, yaitu warna biru, coklat, hijau, hitam, merah, dan putih. Warna biru untuk mendeskripsikan penampakan perairan. Warna coklat untuk menggambarkan relief muka bumi. Warna hijau untuk mengidentifikasikan wilayah perkebunan atau hutan. Warna hitam atau merah untuk mengidentifikasikan jalan atau hal terkaitan lainnya. Dan warna putih digunakan untuk menggambarkan penampakan es. Identitas peta terletak pada bagian bawah. Legenda yang berisi tentang sumber, tahun, dan pembuatan peta. Seluruh tulisan tersebut dibuat dengan huruf kapital. Fungsi peta untuk menunjukkan lokasi atau tempat atau wilayah di permukaan bumi. Selain itu, peta juga berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk atau fenomena di permukaan bumi, memperlihatkan luas daerah, ukuran, dan jarak pada permukaan bumi, menyatakan informasi tentang konteks keruangan. 2. Penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing
memahami apa itu penginderaan jauh, mari simak definisi berdasarkan pandangan para ahli. David T. Lindgren menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Dalam memancarkan atau memantulkan tenaga, objek memiliki sifat-sifat tertentu yaitu spektral, spasial, dan temporal. Spektral, identitas objek berdasarkan pengenalan, misalnya gelap dan cerah. Spasial, identifikasi objek berdasarkan pola keruangan seperti halnya bentuk, tinggi, ukuran. Temporal, identifikasi objek berdasarkan umur dan waktu perekaman objek. Sensor, berdasarkan dua jenis sensor dalam merekam dan menerima tenaga yang datang, yaitu sensor fotografi dan sensor elektronik. Sensor fotografi adalah sensor yang menghasilkan foto udara karena menggunakan kamera film sebagai detektornya. Sensor elektronik adalah sensor yang menghasilkan citra karena menggunakan gelombang radio. Wahana merupakan alat transportasi yang digunakan demi memperoleh data yang dikelompokkan berdasarkan tempat dan ketinggian. Pantulan terdapat 3 jenis wahana, yaitu satelit, pesawat terbang tinggi, dan pesawat terbang rendah. 3. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis di Indonesia dikembangkan dan digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Selain itu, terdapat beberapa instansi lain yang memanfaatkan SIG seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Badan Meteorologi dan Klimatologi, Geofisika, dan lain-lain. Komponen sistem pemanfaatan sistem informasi geografis. Komponen pemanfaatan sistem informasi geografis terdiri informasi geografis atas data informasi meliputi investasi sistem komputer dan sumber daya alam brainware atau data. Informasi perencanaan kajian hanya berbasis data kesehatan dan mitigasi, sedangkan sistem bencana komputer berbasis hardware